Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di catatan kitab pada bagian ke-14 daripada kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di dalam bagian ke-14 ini insyaallah kita akan membahas tentang bab keraguan terhadap kenajisan air dan berinisiatif menggunakan air yang diragukan. Di dalam kitab Al-Majmu' tertulis di sana sebagai babu syak fi najasatil ma'i wa taharri fi. Jadi bab keraguan terhadap kenajisan air dan berinisiatif menggunakan air yang diragukan. Al-Imam Asy-Syirazi rahimallahu ta'ala berkata, jika dia yakin terhadap kesucian air dan ragu terhadap kenajisannya, maka dia boleh berwudu dengannya, karena pada dasarnya air itu tetap di dalam kondisi suci. Jika dia yakin terhadap kenajisan air dan meragukan kesuciannya, maka dia tidak boleh berwudu dengannya, sebab pada dasarnya air itu tetap di dalam kondisi najis. Jika dia tidak yakin terhadap kesucian air, tidak pula kenajisannya, maka dia boleh berwudu dengannya, karena pada dasarnya air itu adalah suci. Adapun penjelasannya adalah tiga gambaran ini telah disepakati sebagaimana dikatakan oleh penulis. Jika dikatakan bagaimana air ditetapkan di dalam tiga bagian tersebut, yang ketiganya tidak meyakini kesucian, tidak pula kenajisan, padahal sudah lazim diketahui bahwa dasarnya air itu adalah suci, maka gambaran ketiga seperti yang pertama dan termasuk di dalamnya. Jawabannya adalah maksudnya dari penggolongan air terkait orang yang berwudu ini bukan terkait dengan asal air tersebut. Oleh sebab itu, maka ada tiga keadaan terkait orang yang berwudu dengannya. Yang pertama, dia telah terbiasa mengetahui bahwa air ini adalah suci. Dia meyakini itu lantaran cidukannya dari air yang banyak tidak merubahnya, namun kemudian dia ragu terhadap kenajisannya. Lalu yang kedua, dia terbiasa mengetahui bahwa air itu najis dan dia meragukan kesuciannya lantaran ia kurang dari 2 kulah dan terkena najis pula. Namun kemudian dia menuangkan air kepadanya dan tidak melebihinya, dan dia ragu apakah telah mencapai 2 kulah sehingga ia menjadi suci atau tidak mencapai 2 kulah, sehingga ia tetap di dalam kondisi, di dalam keadaan najis. Pada dasarnya asal air itu tetap di dalam kondisi najis sehingga ditetapkan sebagai air yang najis. Lalu yang ketiga, dia tidak terbiasa mengetahuinya dan meragukannya, maka pada dasarnya air itu adalah suci. Oleh karena itu, penulis mengatakan pada gambaran pertama dia boleh berwudu dengannya karena ia tetap di dalam kondisi suci, sedangkan di dalam gambaran yang ketiga dia boleh berwudu dengannya karena pada dasarnya ia adalah suci. Dan penulis tidak mengatakan pada dasarnya itu tetap di dalam kondisi suci, karena
dia tidak terbiasa mengetahui bahwa ia suci lantaran air itu suci. Landasan di dalam bab ini adalah maksudku bab pengamalan dasar dan tidak adanya pengaruh keraguan terkait air, hadas, pakaian, talak, pemerdekaan budak dan yang lainnya. Adalah sabda Rasulullah SAW saat seseorang mengadu kepada beliau bahwa dia merasa ragu apakah dia kentut atau tidak di saat mengerjakan sholatnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Hendaknya dia tidak bergegas hingga mendengar suara atau mencium baunya terhadap kentut tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di akhir bab ini akan dipaparkan bahasan yang bagus terkait beberapa masalah yang terkait dengan kaidah ini. Ungkapan penulis keraguan terhadap kenajisan air dan berinisiatif perlu diketahui bahwa menurut ulama fikih yang dimaksud dengan keraguan terkait air, hadas, najis, sholat, puasa, talak, pemerdekaan budak dan yang lainnya adalah kebimbangan antara adanya sesuatu dan ketiadaannya. Baik itu kedua sisi dalam kebimbangan ini sama maupun salah satu dari keduanya itu lebih kuat. Inilah maksud yang digunakan oleh ulama fikih di dalam kitab-kitab fikihnya. Sedangkan para ulama usul fikih mereka akan membedakan antara keduanya dengan mengatakan kebimbangan antara dua sisi. Jika antara keduanya sama, maka ia adalah keraguan, dan jika tidak sama, maka yang kuat adalah perkiraan yang paling kuat. Sedangkan yang tidak kuat akan disebut sebagai dugaan. Adapun inisiatif terkait bejana atau tempat, arah kiblat, waktu-waktu sholat, puasa dan yang lainnya, yaitu mencari kebenaran dan berusaha untuk menggapai maksud. Inisiatif, ijtihad, dan menggapai maksud maknanya adalah sama. Bahkan Al-Azhari berkata, aku berinisiatif dan berusaha untuk menggapai sesuatu, maksudnya aku menuju kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Imam Asy-Syirazi rahimallahu ta'ala berkata, jika dia mendapati air itu berubah dan dia tidak tahu lantaran apa ia berubah atau tidak, maka dia boleh berwudu dengannya, karena bisa jadi ia berubah lantaran lama berada di tempat tersebut. Jika dia melihat hewan kencing di air tersebut kemudian mendapati air berubah dan dimungkinkan perubahannya lantaran kencing tersebut, maka dia tidak boleh berwudu dengannya, karena yang tampak jelas adalah perubahannya lantaran kencing tersebut. Penjelasannya adalah ungkapan penulis berada di tempat maksudnya adalah tidak mengalir. Air tersebut adalah tidak mengalir. Allah Ta'ala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala mukfi wa nazarnahu tanzila. Kami ulangi, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala mukfi wa nazarnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Al-Isra 106. Jika seseorang melihat air dalam kondisi berubah dan dia tidak tahu lantaran apa air itu berubah, maka air itu adalah suci tanpa adanya perbedaan di kalangan ulama berdasarkan kaidah yang telah dipaparkan sebelumnya. Gambarannya adalah seseorang melihat hewan kencing di air yang mencapai 2 kulah lebih namun tidak mencapai kadar banyak yang tidak akan berubah bila terkena air kencing tersebut. Namun kencing itu banyak hingga dimungkinkan air tersebut akan berubah bila terkena air kencing tersebut. Ini adalah makna ungkapan penulis bahwa dan dimungkinkan perubahan lantaran kencing. Maksudnya kata-kata penulis seperti itu. Adapun penetapan najis di sini tidak lain karena sebagaimana pengalaman pada apa yang telah tampak, meskipun pada dasarnya air itu adalah suci,
Di sini tidak ada perbedaan pendapat sebagaimana yang terjadi terkait dengan kuburan yang diragukan telah digali dan hal-hal yang dipermasalahkan di dalam hal ini. Karena yang menjadi acuan adalah sebab tertentu, yaitu air kencing. Maka dengan demikian acuannya kembali kepada hukum dasarnya dan mengacu pada makna yang jelas sebagai suatu ketentuan. Sebagaimana halnya jika seseorang diberitahu oleh orang yang dapat dipercaya tentang jilatan anjing, maka yang diperkuat adalah makna yang jelas, yaitu perkataan yang dapat dipercaya, dan ditetapkan adanya najis sebagai satu ketentuan. Hukum dasarnya diabaikan karena makna yang jelas mengacu pada sebab tertentu. Yang diperselisihkan di sini tidak lain terkait hukum dasar dan makna yang jelas yang mengacu pada sesuatu yang umum dan tidak tentu, seperti keraguan yang dominan tentang arah kuburan dan semacamnya. Hukum dasar ini akan kami jelaskan di akhir bab insyaallah. Secara tekstual, makna ungkapan penulis pada kalimat tidak ada perbedaan antara dia melihat air sebelum kencing dalam keadaan tidak berubah atau tidak melihatnya adalah merupakan masalah yang sering dikemukakan oleh penganut madhab kami secara mutlak tanpa ada syarat. Demikian pula Imam Asy-Syafi'i memaparkannya secara mutlak di dalam kitab Adapun penulis kitab At-Tahdzib berkata, Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwa air itu adalah najis. Lalu kemudian penulis kitab At-Talkhis berkata, ia tetap pada kondisi mutlaknya, yaitu kondisi air secara umum. Di antara mereka ada yang berkata gambarannya adalah seseorang melihatnya sebelum ada kencing tanpa ada perubahan, kemudian melihatnya setelah ada kencing dan keadaannya pun berubah. Jika dia tidak melihatnya sebelum adanya kencing atau melihatnya namun ia cukup lama, maka air tetap di dalam kondisi kesuciannya. Ini adalah ungkapan penulis kitab At-Tahdzib. Dalam penjelasan kitab At-Talkhis, Imam Al-Qafal berkata, para penganut mazhab kami mengatakan gambaran masalah ini adalah bahwa dia melihat hewan sedang kencing di saluran air. Begitu dia sampai di pinggiran saluran air, ternyata dia melihat air sudah berubah. Sedangkan jika dia sampai di pinggir saluran air namun keadaan air tidak berubah, lantas berubah setelah itu, maka air tidak ditetapkan sebagai najis, tapi dia boleh menggunakannya. Sementara Imam Ad-Darimi menyampaikan bahwa jika dia melihat najis mengenai air namun tidak merubahnya, lantas dia meninggalkan tempat itu kemudian kembali lagi dan mendapatinya sudah di dalam keadaan berubah air itu, maka dia tidak boleh bersuci dengannya. Yang disampaikannya ini masih perlu dicermati kembali. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Imam Asy-Syairazi rahimallahu ta'ala berkata, jika seseorang melihat kucing makan najis kemudian mendatangi air yang sedikit lantas meminumnya, di dalam hal ini terdapat 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah kucing itu menyebab air menjadi najis karena kami meyakini kenajisan mulutnya. Lalu yang kedua, jika kucing itu pergi kemudian kembali lantas meminumnya, maka ia tidak membuat air menjadi najis, karena bisa jadi dia telah mendatangi air di tempat lain lantas membersihkannya mulutnya, sehingga tidak menyebabkan air yang kami yakini kesuciannya itu tidak menjadi najis lantaran keraguan. Lalu yang ketiga adalah air itu tidak menjadi najis di dalam keadaan apapun, karena tidak mungkin dapat dihindarkan dari kucing tersebut, maka ia menjadi maklum adanya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha minat tawafina alaikum awit tawafat. Ia, kucing itu termasuk hewan yang berada di sekeliling kalian. Penjelasannya adalah ketiga pendapat tersebut itu masyhur dan dalil-dalilnya sebagaimana yang dipaparkan oleh penulis kitab Al-Muhadzab. Dan yang paling sahih menurut mayoritas ulama di antara 3 pendapat itu adalah pendapat yang kedua, yaitu bahwa jika kucing itu pergi dan dimungkinkan mendatangi air yang banyak, yang begitu ia menjilatinya, maka mulutnya menjadi bersih. Kemudian kucing itu kembali dan menjilat, maka apa yang dijilatinya itu tidak menjadi najis. Jika kucing menjilati
sebelum pergi atau setelah pergi dan tidak dimungkinkan ia mendatangi air yang telah disebutkan, maka kucing itu menyebabkan air tersebut menjadi najis. Dalil pendapat yang sahih ini adalah bahwa jika kucing pergi kemudian menjilat, maka kami meyakini kesucian air dan kami meragukan kenajisan mulutnya. Maka air yang diyakini kesuciannya itu tidak menjadi najis lantaran keraguan. Jika kucing tidak pergi dan menjilat, maka ia najis yang meyakinkan. Dalam hadis tidak disebutkan bahwa kucing itu mulutnya najis. Argumentasi yang dijadikan dalil oleh pihak yang menyatakan air itu suci secara mutlak adalah kesulitan untuk menghindarkannya dari kucing. Namun argumentasi ini tidak dapat diterima sebab kesulitan hanya terjadi terkait dengan upaya untuk menghindari jilatan secara mutlak, bukan dari jilatan setelah meyakini adanya najis. Disampaikan dari penulis bahwa menurut dia yang sahih adalah kucing tidak menyebabkan air itu menjadi najis dalam keadaan apapun. Inilah pendapat yang terbaik menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Wajiz. Dalilnya adalah hadis dan keumuman kebutuhan serta kesulitan untuk menghindarkannya dari kucing tersebut. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan dia sekali-kali tidak menjadikan kesulitan bagimu di dalam agama. Al-Hajj 78. Penyebab adanya najis ini adalah karena ada faktor kesulitan. Sudah lazim diketahui bahwa rumah Rasulullah SAW tidak berada di tempat yang ada airnya di dalam jumlah banyak yang memungkinkan dapat membersihkan mulut kucing, dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan alasan kedatangan kucing itu ke tempat air. Tetapi karena hal itu sulit untuk dihindarkan, penulis kitab Al-Hawi tidak sependapat dengan para penganut mazhab ini. Beliau berkata, jika kucing menjilat sebelum pergi, maka ia menyebabkan air menjadi najis. Jika kucing menjilat setelah pergi, di dalam hal ini terdapat dua pendapat. Yang paling sahih adalah kucing menyebabkan air menjadi najis. Pendapat ini disampaikan di dalam masalah syariat air dalam menghilangkan najis. Yang masyhur adalah dia menyatakan pendapat yang sahih adalah yang telah kami paparkan sebelum ini, dengan membedakan antara adanya kepergian kucing dan ketiadaannya atau kepergiannya atau ketidakadaannya kucing. Demikian dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i dari sebagian besar penganut mazhab ini bahwa dia menyatakannya sebagai kaul yang sahih. Gambaran masalahnya adalah kami meyakini kenajisan mulut kucing lantaran memakan najis, atau kucing menjilati air yang bernajis, atau kenajisan mulutnya lantaran ada darah, lantaran ada darah atau lainnya. Terkait itu semua, tidak ada perbedaan antara jilatannya ke air yang kurang dari 2 kulah atau benda cair yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Suatu masalah yang pertama, adapun hadis tersebut adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh para imam hadis terkemuka seperti Imam Malik di dalam Al-Muwatta, Imam Asy-Syafi'i dalam sejumlah bahasannya, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Hadis ini adalah dalil yang dijadikan acuan madhab kami terkait dengan kesucian sisa hewan-hewan buas dan seluruh hewan lainnya kecuali anjing dan babai, serta bagian tubuh dari kedua binatang tersebut. Aku menulis hadis ini dengan redaksi dan dengan berbagai macam jalur periwayatannya, lantaran hadis ini sangat perlu untuk ditahqiq. Redaksi riwayat Imam Malik dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik yang ketika itu berada di bawah wewenang istri Abu Qatadah. Beliau berkata, Abu Qatadah pernah masuk rumah, lantas aku menuangkan air untuknya berwudu. Tak lama kemudian datanglah seekor kucing dan meminumnya. Dia lalu menyodorkan bejana ke arah kucing hingga kucing itu dapat meminumnya. Beliau lantas memandangku dan aku pun memandangnya. Kemudian beliau berkata, apakah kamu heran, wahai putri saudaraku? Aku menjawab, iya. Kemudian beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafin alaikum awit tawafat,
Ia kucing itu termasuk hewan yang selalu berada di sekeliling kalian. Ini adalah redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Sedangkan riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan dengan redaksi innama hiya minat tawafina wa tawafat. Sesungguhnya ia termasuk hewan yang berada di sekeliling, yakni dengan huruf waw sebelum kata at-tawafat dan tanpa lafaz alaikum. Lalu di dalam riwayat Imam Abu Daud dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik yang ketika itu berada di bawah wewenang istri Ibnu Abu Qatadah disebutkan dengan redaksi wat tawafat, sedangkan di dalam riwayat Imam Ad-Darimi disebutkan dengan redaksi awit tawafat. Di dalam riwayat Ibnu Majah dari Kabsyah binti Ka'ab yang ketika itu berada di bawah wewenang seorang anak Abu Qatadah disebutkan dengan redaksi wat tawafat. Diriwayatkan pula oleh Ar-Rabi dari Imam Asy-Syafi'i dari Imam Malik dengan sanad tersebut. Beliau kemudian berkata tentang Kabsyah ketika itu berada di bawah wewenang Ibnu Abu Qatadah. Kemudian Imam Al-Baihaqi berkata keraguan berasal dari Ar-Rabi. Beliau mengatakan di dalam redaksi awit tawafat, yakni dengan kata atau au. Kemudian Imam Al-Baihaqi juga berkata diriwayatkan oleh Ar-Rabi' di tempat lain dari Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata Kabsyah ketika itu berada di bawah wewenang Ibnu Abu Qatadah. Ar-Rabi'i dalam riwayat ini tidak ragu-ragu diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan sanadnya dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya dari Nabi Rasulullah SAW seperti itu dan seperti semakna dengannya. Lalu Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini juga dari riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, dan di dalamnya terdapat tambahan redaksi. Siti Aisyah berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air sisanya. Imam At-Tirmidzi berkata, hadis Abu Qatadah ini adalah hadis hasan sahih dan ia meriwayatkan ia adalah riwayat yang paling bagus di dalam bahasan ini. Lalu kemudian Imam Al-Baihaqi berkata, sanad hadis itu sahih dan dapat dijadikan sebagai landasan. Lalu kemudian lafaz awit tawafat diriwayatkan dengan atau dengan dan sebelum kata atau wafat sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya. Di sisi lain, penulis kitab Al-Mawtali'ul Anwar berkata, kata atau dapat dimaknai sebagai keraguan dan dapat dimaknai sebagai penggolongan dan dapat terkait dengan penyebutan dua kelompok, yaitu mudzakkar atau male yaitu atau wafin dan muannats atau female yaitu tawafat. Inilah yang dikemukakan oleh penulis kitab Al-Mawtali'ul Anwar. Terkait makna yang terkandung ini lebih jelas karena atau untuk dua macam ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang menyatakan dengan memakai kalimat dan. Para pakar bahasa berkata, kata at-tawafin adalah para pembantu dan budak. Ada yang berpendapat mereka adalah orang-orang yang melayani dengan penuh kesantunan dan perhatian. Makna hadis adalah orang-orang yang berada di sekitar kita, yaitu para pembantu dan anak-anak kecil yang tidak diwajibkan mengenakan hijab dan meminta izin di selain ketiga waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ini hanya tidak diwajibkan bagi mereka, bukan bagi yang lainnya, karena kondisi darurat dan lantaran mereka sering berinteraksi. Berbeda dengan orang-orang yang merdeka dan baligh. Demikian pula halnya kucing dimaklumi untuk suatu keperluan. Makna semacam ini juga disinyalir oleh Abu Bakar bin Ar-Rabi di dalam Ar-Ridhah Al-Ahwazi fi Syarh At-Tirmidzi. Di sisi lain, Abu Sulaiman Al-Khattabi menyatakan bahwa hadis ini ditakwilkan di dalam dua versi. Versi yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan kucing dengan pembantu rumah dan orang yang berkeliling di tempat keluarganya untuk memberikan pelayanan. Lalu versi yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan kucing dengan orang yang berkeliling untuk suatu keperluan dan permintaan. Artinya adalah balasan terkait kepedulian terhadap kucing seperti balasan terkait kepedulian terhadap orang yang berkeliling untuk suatu keperluan dan permintaan.
Namun penakwilan yang kedua ini tidaklah sesuai dengan bentuk ungkapan di dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu perkataan tentang innaha laysat binajas, ia tidaklah najis. Wallahu a'lam. Lalu yang kedua adalah bekas jilatan hewan adalah apa yang tersisa di bejana atau di tempat setelah diminum atau dimakan oleh hewan. Yang dimaksud oleh para ulama fikih dengan pernyataan bekas jilatan hewan suci atau najis adalah liurnya dan kebahasan mulutnya. Madhab kami, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Madhab Asy-Syafi'i menyatakan bahwa bekas jilatan kucing suci dan tidak makruh. Demikian pula dengan bekas jilatan seluruh hewan berupa kuda, begal yaitu hewan tunggangan hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai, binatang buas, tikus, ular, samul abros, dan seluruh hewan yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan. Bekas jilatan dan keringat semua hewan itu adalah suci dan tidak makruh kecuali anjang dan babai serta bagian tubuh dari salah satu keduanya. Penulis kitab Al-Hawi juga menyampaikan pendapat seperti madhab kami dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ali, Abu Hurairah, Al-Hasan Basri, Atha, dan Al-Qasim bin Muhammad. Sementara bekas jilatan kucing menurut Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anha dan Ibnu Abu Laila adalah makruh. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga makruh. Ibnu Al-Musayyab dan Ibnu Sirin berkata, bejana itu dicuci dari jilatan kucing sekali. Di sisi lain diriwayatkan dari At-Tawus, dari Tawus beliau berkata dicuci 7 kali. Lalu mayoritas ulama berkata tidak makruh seperti pendapat kami. Dan Imam Abu Hanifah berkata hewan terdiri dari 4 golongan. Yang pertama, hewan yang dimakan seperti sapi, kambing, bekas jilatan hewan ini adalah suci. Lalu yang kedua, binatang buas seperti singa dan serigala yang dianggap najis. Kemudian yang ketiga, hewan buas dari golongan burung sebagaimana raja wali dan garuda, bekasnya suci, hanya saja makruh penggunaannya. Demikian pula terhadap kucing. Lalu yang keempat, binatang begal dan keledai yang diragukan terkait bekas kedua hewan ini. Tidak ada ketentuan yang tegas bahwa ia suci, najis, tidak pula terkait dibolehkan berwudu dengan air bekas jilatannya. Perbedaan pendapatnya terkait bekas jilatan kuda biasa dan kuda biasa, jilatan kuda biasa dan kuda tarik, yaitu kuda yang sering dipergunakan untuk digunakan tenaganya dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam aktivitas sehari-hari. Kalangan yang melarang bersuci dengan air bekas binatang buas berdalil dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Rasulullah SAW ditanya tentang air yang berada di padang pasir yang luas dan didatangi binatang buas dan hewan lainnya. Lalu beliau bersabda, jika air itu mencapai 2 kula maka ia tidaklah menjadi najis. Kemudian para ulama berkata, ini menunjukkan bahwa kedatangan binatang buas memiliki pengaruh terkait kenajisan air, dan karenanya ia adalah binatang yang susunya najis, maka demikian pula dengan bekasnya, sebagaimana layaknya anjang. Para penganut mazhab kami berdalil dengan hadis Abu Qatadah terkait kucing itu tidaklah najis. Hadis ini sahih sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya dari penganut mazhab kami berkata, hadis inilah yang menjadi landasan mazhab kami. Mereka juga berkata dengan riwayat Imam Asy-Syafi'i dari Ibrahim bin Muhammad dan Ibrahim bin Ismail bin Abu Habibah dari Daud bin Al-Husain dari bapaknya, kemudian dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah engkau berwudu dengan air sisa keledai? Kemudian beliau menjawab, na'am wa bima afdalatis saba'. Na'am wa bima afdalatis siba'. Ya, dan dengan air yang disisakan oleh binatang buas. Hadis ini adalah dhaif, lemah, karena Ibrahim bin Ismail dan Ibrahim bin Muhammad dianggap sebagai perawi yang sangat dhaif menurut ulama hadis, sedangkan riwayat keduanya tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Aku sengaja menyebutkan hadis ini meskipun dhaif karena hadis ini cukup masyhur di dalam kitab-kitab para penganut mazhab ini. Barangkali sebagian dari mereka menjadikannya sebagai landasan atau sebagai dalil.
Maka dari itu aku memaparkannya. Imam Asy-Syafi'i dan para pentahkik di antara para penganut mazhab kami tidak menyebutkannya sebagai landasan, akan tetapi sebagai penguat dan dalil pendukung saja. Yang mereka jadikan sebagai landasan adalah hadis Abu Qatadah berkenaan dengan hadis Ibrahim bin Muhammad dan Ibrahim bin Ismail al-Baihaqi berkata, jika sebagian sanadnya digabungkan dengan sebagian sanad lainnya, maka riwayat itu akan menjadi kuat. Di antara yang dijadikan dalil oleh para penganut madhab kami diriwayatkan dari Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hatib bahwa Umar bin Al-Khattab pernah keluar bersama rombongan, di dalamnya terdapat Amr bin As. Hingga begitu mereka mendatangi suatu telaga, Amr bin As berkata, wahai pemilik telaga, apakah ada binatang buas yang mendatangi telaga ini? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, wahai pemilik telaga, janganlah beritahu dia, sebab kami mendatangi tempat binatang buas dan binatang buas pun mendatangi kami. Indikasi dalilnya adalah bahwa Umar radhiyallahu ta'ala berkata, kami mendatangi binatang buas dan binatang buas pun mendatangi kami. Amr dan sahabat lainnya kemudian tidak menentang Umar di dalam hal ini. Athar ini memiliki sanad yang sahih pada Yahya bin Abdurrahman, tetapi athar ini dianggap mursal munqati'. Sebab meskipun dipercaya Yahya tidak pernah bertemu dengan Umar, tetapi dia dilahirkan pada masa pemerintahan Utsman. Ini adalah pendapat yang benar. Yahya bin Ma'in berkata, Yahya bin Abdurrahman bin Khatib dari Umar telah tidak benar. Demikian pula yang dikatakan oleh selain Yahya bin Ma'in. Hanya saja athar mursal ini memiliki dalil-dalil pendukung, dan menurut Asy-Syafi'i, jika mursal diperkuat maka ia dapat dijadikan sebagai dalil sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di dalam muqaddimah kitab. Menurut Imam Abu Hanifah, athar tersebut adalah dalil secara mutlak, dan sebagai argumentasi terhadap mereka, para penganut mazhab kami berdalil dengan kias bahwa hewan boleh dijual, maka bekasnya suci sebagaimana layaknya domba. Jika pihak yang tidak sependapat mengatakan hadis-hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil oleh kalian karena semuanya bermakna bahwa yang dimaksud adalah air yang banyak, maka jawabannya adalah makna hadis itu bersifat umum, maka tidak ada pengkhususan kepadanya kecuali berdasarkan dalil yang lainnya. Jika mereka mengatakan hadis ini disampaikan sebelum ada pengharaman daging binatang buas, maka jawabannya dari beberapa segi, sebagaimana halnya jawaban yang disampaikan oleh Syekh Abu Hamid dan yang lainnya. Yang pertama adalah pandangan seperti ini adalah keliru, sebab binatang buas tidak pernah dihalalkan pada suatu waktu pun, dan orang yang mengatakan ini mengklaim ada penghapusan hukum, padahal hukum dasarnya tidak ada penghapusan. Yang kedua adalah pandangan seperti ini menyimpang, sebab mereka tidak ditanya tentang bekas binatang buas yang dagingnya boleh dimakan, sebab pada saat itu tidak ada perbedaan antara binatang buas dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah seandainya ini sahih dan dagingnya halal kemudian diharamkan, maka bekas jilatannya tetap di dalam keadaan suci hingga terdapat dalil yang mengatakan ia adalah najis. Sedangkan jawaban terhadap hadis yang mereka jadikan sebagai dalil dapat diberikan dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah ia berpegang pada indikasi pernyataan, padahal mereka tidak mengacu pada indikasi sebagai kenyataan. Lalu yang kedua, pernyataan itu terkait dengan air yang didatangi hewan ternak dan binatang buas, lantas meminumnya dan pada umumnya juga mengencinginya. Lalu yang ketiga, anjing termasuk dalam binatang yang mendatangi, maka adanya najis termasuk disebabkan oleh anjing. Dalil yang menunjukkan bahwa anjing termasuk di dalamnya adalah dalam satu riwayat dinyatakan hewan melata, hewan buas, dan anjing. Anjing termasuk binatang buas. Anjing juga termasuk di dalam binatang pada umumnya. Adapun kias mereka terkait dengan masalah hewan anjing, maka ini adalah kias yang dipertentangkan dengan ketentuan nas syariat, maka kias ini tidak dapat diterima. Dan karena anjing dinyatakan dalam syariat bahwa najisnya berat dan penyuciannya harus 7 kali untuk menghindarkannya, serta bahwa para malaikat alaihimussalam tidak masuk ke dalam rumah di dalamnya jika terdapat anjing. Di samping itu pula tidak ada yang semakna dengan kias ini. Oleh karena itu kiasnya dengan anjing tidaklah sahih. Hal ini yang berkaitan dengan bekas binatang buas secara umum.
Sedangkan kucing terkait kemakruhan bekas jilatannya, para penganut mazhab Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadis Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Yugsalul ina min wulughil kalb sab'an wa min wulughil hirah marrotan." Bejana dicuci yang dijilat anjing 7 kali, dan yang dijilat kucing dicuci 1 kali. Selain daripada itu, karena kucing tidak menjauhi najis, maka bekasnya menjadi makruh. Para penganut mazhab kami berdalil dengan hadis Abu Qatadah dan hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, serta yang lainnya yang telah kami paparkan sebelum ini dengan cukup jelas. Juga karena ia adalah hewan yang boleh didapatkan bukan untuk suatu keperluan, maka bekas jilatannya suci, tidak makruh sebagaimana layaknya domba. Adapun jawaban terhadap hadis Abu Hurairah, yaitu beliau bersabda, "Wa min wulughil hirrati marrah," dan sekali dari jilatan kucing, bukanlah pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sisipan dari hadis dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berhenti padanya. Demikian yang dikatakan oleh para penghafal hadis. Ini telah dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, dan mereka menukil dalil-dalilnya serta pernyataan para penghafal hadis tentang hal ini. Imam Al-Baihaqi berkata, diriwayatkan dari Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa bejana dicuci dari jilatan kucing sebagaimana halnya dicuci dari jilatan anjing. Pernyataan ini tidak termasuk yang dihafalkan. Di sisi lain diriwayatkan pula dari Atha dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namun inilah salah dari Laits bin Abu Sulaim. Sebenarnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj dan yang lainnya dari Atha. Dari perkataannya, beliau berkata diriwayatkan dari Ibnu Umar terkait kemakruhan berwudu dengan sisa kucing. Lalu Imam Asy-Syafi'i berkata kucing dianggap tidak najis, maka dari itu kami berwudu dengan air sisa jilatannya. Kami berdalil dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak ada dalil pada seorang pun yang menyampaikan perkataan yang bertentangan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para penganut mazhab kami berkata, seandainya hadis Abu Hurairah sahih, hadis itu tetap tidak bisa dijadikan sebagai dalil, karena secara tekstual tidak bisa diterapkan berdasarkan kesepakatan. Selain daripada itu, sebab makna tekstualnya berimplikasi pada kewajiban untuk mencuci bejana dari jilatan kucing, padahal hal tersebut tidak wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Lalu kemudian Imam Al-Baihaqi berkata, Imam At-Tahawi menyatakan bahwa hadis Abu Hurairah sahih dan tidak diketahui bahwa orang terpercaya di antara para penganut mazhabnya membedakannya dari hadis dan menetapkannya dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun pernyataan mereka terkait dengan kalimat ia tidak menjauhi najis tidak dapat diterima lantaran orang Yahudi dan peminum khamr, karena bekas keduanya dianggap tidak makruh. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Imam Asy-Syairāzi rahimallahu ta'ala berkata, jika dia mendatangi air lantas ada orang yang memberitahu dia bahwa air itu adalah najis, maka ini tidak dapat diterima hingga jelas apa yang menyebabkan air itu menjadi najis, karena dimungkinkan orang yang memberitahukan itu melihat binatang buas menjilatinya, lantas dia meyakini bahwa itu membuat air menjadi najis. Jika najisnya dijelaskan, maka pemberitahuannya dapat diterima, sebagaimana halnya kabar yang diterima dari orang yang memberitahukan arah kiblat. Di dalam hal ini perkataan laki-laki dan perempuan, budak dan orang merdeka diterima karena pemberitahuan mereka bisa diterima. Perkataan orang buta juga bisa diterima karena dia memiliki cara untuk mengetahui melalui penginderaan dan berita. Di dalam hal ini perkataan anak kecil, orang fasik dan orang kafir tidak dapat diterima karena pemberitahuan mereka tidak dapat diterima. Penjelasannya adalah jika ada orang terpercaya memberitahukan kepada orang lain tentang najis atau air atau pakaian atau makanan dan yang lainnya, jika dia menjelaskan sebab najis dan itu menjadi sebab yang menimbulkan najisnya, maka ditetapkan bahwa ia najis tanpa adanya perbedaan pendapat di dalamnya. Alasannya adalah karena pemberitahuannya diterima ini terkait pemberitahuan, bukanlah kesaksian. Di dalam hal ini wanita, budak dan orang buta diterima tanpa adanya perbedaan pendapat karena pemberitahuan mereka diterima, namun pemberitahuan orang fasik dan kafir tidak diterima tanpa adanya perbedaan. Begitu juga dengan orang yang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan atau belum mumayyiz.
Sedangkan anak kecil yang bisa membedakan, terdapat dua pendapat. Yang pertama adalah yang sahih, adalah ia tidak dapat diterima. Pendapat inilah yang ditegaskan oleh mayoritas ulama, sebagaimana penulis pun menegaskannya. Pendapat ini dinukil oleh Al-Bandaniji dan Ar-Ruyani dari pernyataan Imam Syafi'i, karena perkataannya tidak dapat dipercaya. Yang kedua, pernyataan atau pemberitaan anak kecil itu diterima karena dia tidak dicurigai. Ini disampaikan oleh sejumlah ulama Khurasan dan penulis kitab Al-Bayan, kitab Al-Mahali menegaskannya di dalam Al-Majmu. Imam Al-Mahali menegaskannya dalam kitab Al-Majmu, dan Al-Qadhi Abu Tayyib. Imam Al-Baghawi berkata, inilah yang paling sahih. Mereka menolak dua pendapat tersebut dalam periwayatannya terhadap hadis Rasulullah SAW dan yang lainnya. Yang sahih adalah dilarang secara mutlak, sedangkan pemberitahuan anak kecil yang mumayyiz, kemudian ia menyampaikan dan meriwayatkannya serta memberitahukannya, maka ia diterima berdasarkan pendapat yang masyhur yang ditegaskan oleh para ulama, oleh mayoritas ulama. Di dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang lemah yang akan kami jelaskan di dalam bahasannya, di mana sang penulis memaparkan dalam pembahasannya tentang syahadat insyaallah ta'ala. Ini jika dijelaskan sebab najis, jika tidak dijelaskan maka ia tidak diterima terkait pemberitaan tersebut. Demikian yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan para penganut mazhabnya. Sementara Syekh Abu Hamid berkata, Imam Asy-Syafi'i menetapkannya dan hal itu diriwayatkan darinya oleh Imam Al-Muzani di dalam Jami'ul Kabir. Kemudian mayoritas ulama memaparkan masalah secara mutlak tanpa syarat, sebagaimana yang dipaparkan oleh penulis kitab Al-Muhadzab. Di antara yang memaparkannya secara mutlak adalah Syekh Abu Hamid Al-Mawardi, Ibnu As-Sabah, dan Al-Mutawalli serta yang lainnya. Sementara Al-Qadhi Abu Tayyib menyatakan di dalam kitabnya At-Ta'liq, Al-Mahamili, dan yang lainnya, Imam Asy-Syafi'i berkata, jika dari keadaan orang yang memberitahu dapat diketahui bahwa dia mengetahui sisa binatang buas itu suci, dan bahwa jika air itu mencapai 2 kulah maka ia tidaklah najis, maka perkataannya secara mutlak dapat diterima. Demikianlah mereka menukil pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Demikian pula penjelasan yang ditetapkannya ini ditegaskan kembali oleh sejumlah penganut mazhab kami. Para penulis kitab diantaranya adalah Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini di dalam kitab Al-Furuq, Al-Baghawi, Ar-Ruyani, dan yang lainnya. Penulis kitab Al-Uddah menukilnya dari para penganut mazhab kami di Irak. Sedangkan penulis kitab Al-Bayan menukil dari Syekh Abu Hamid bahwa dia penukilnya dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Dan aku tidak melihat seorang pun dari para penganut mazhab kami yang secara terang-terangan tidak sependapat dengannya. Maka dengan demikian itu merupakan kesepakatan. Siapa yang memaparkan masalah secara mutlak, maka perkataannya dimaksudkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu pelopor mazhab ini. Kemudian tokoh-tokoh terkemuka di antara para penganut mazhab kami. Satu masalah yang pertama adalah jika yang memberitahukan kepadanya 2 orang yang dapat dipercaya, maka keduanya seperti orang yang dapat dipercaya sebagaimana yang dijelaskan terdahulu di dalam pemaparan Imam Al-Mawardi, dan ini adalah cukup jelas. Yang kedua, para penganut mazhab kami berkata, jika ada yang memberitahukan kepadanya adalah orang yang dapat diterima pemberitahuannya terkait najis, maka wajib menerimanya dan tidak boleh berijtihad tanpa adanya perbedaan. Sebagaimana mufti tidak boleh berijtihad jika mendapat ketentuan syariat, dan sebagaimana tidak boleh berijtihad jika yang memberitahukan kepadanya adalah orang terpercaya yang mengetahui arah kiblat, waktu sholat, dan terkait masalah yang lainnya. Ungkapan penulis kitab Al-Muhadzab adalah jika dia menjelaskan najis maka ia diterima. Perkataan ini maksudnya adalah dia harus menerima penjelasannya. Lalu masalah yang ketiga adalah para penganut mazhab kami menyatakan bahwa perkataan orang kafir dan fasik dapat diterima terkait izin masuk rumah dan membawa hadiah, sebagaimana perkataan anak kecil dapat diterima di dalam 2 hal ini. Aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di dalam hal ini. Kebanyakan penganut mazhab kami memaparkan masalah ini di dalam bab menghadap kiblat. Di antara mereka yang memaparkan dalam bab menghadap kiblat adalah penulis kitab Al-Hawi dan Al-Qadhi Abu Tayyib di dalam kitabnya At-Ta'liq. Beliau berkata, aku mendengar Abul Hasan Al-Masirjish berkata, perkataan orang kafir itu diterima terkait dengan hal tersebut. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalil dalam masalah ini adalah hadis-hadis sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menerima hadiah-hadiah dari kaum kafir. Lalu yang keempat masalahnya adalah ungkapan penulis terkait dengan
kalimat dalam hal ini perkataan orang buta dapat diterima karena dia memiliki cara untuk mengetahui melalui penginderaan dan pemberitahuan. Maksudnya adalah dengan penginderaan adalah mengetahuinya dengan salah satu dari 5 inderanya, sedangkan pemberitahuan yang melalui pendengaran dari satu orang terpercaya atau sejumlah orang terpercaya. Perlu diketahui, para penganut mazhab kami dan ulama fikih lainnya menyampaikan secara mutlak lafal ilmu, yakin, dan pengetahuan, serta yang mereka maksudkan dengan lafal ini adalah keyakinan yang kuat, baik itu ilmu hakiki ataupun dugaan yang kuat. Ini serupa dengan apa yang telah kami paparkan tentang mereka yang menggunakan kata ragu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Imam Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala berkata, jika seseorang membawa 2 bejana, lantas dia diberitahu oleh orang lain bahwa anjang telah menjilat pada salah satu dari keduanya, maka perkataan orang itu diterima dan dia tidak boleh berijtihad, karena pemberitahuan lebih didahulukan daripada ijtihad, sebagaimana yang telah kami sampaikan terkait masalah kiblat. Jika dia diberitahukan seseorang bahwa anjang menjilat pada yang ini bukan yang itu, sementara orang lain berkata sebenarnya anjang menjilat ini bukan yang itu, maka kenajisan ditetapkan pada keduanya, karena dimungkinkan keduanya benar bahwa anjang telah menjilat pada keduanya pada 2 waktu yang berbeda. Jika salah satu dari keduanya berkata, anjang menjilat pada yang ini, hewan anjang menjilat pada yang ini bukan yang itu, pada waktu tertentu, sementara yang lainnya berkata sebenarnya anjang menjilat pada yang itu bukan yang ini pada waktu itu juga, maka keduanya seperti 2 bukti. Jika saling bertentangan, jika kami berkata keduanya gugur, maka gugur pula pemberitahuan keduanya dan boleh bersuci dengan air dari 2 bejana tersebut, karena kenajisan satu pun dari keduanya tidaklah terbukti. Jika kami berkata keduanya tidak gugur, kemudian dia menuangkan air 2 bejana itu dan menumpahkan salah satu dari keduanya ke bejana yang lain, kemudian bertayamum. Penjelasannya adalah, jika orang yang memberitahukan kepada orang lain adalah orang terpercaya bahwa anjang telah menjilat pada salah satu dari kedua bejana tersebut, maka gambarannya adalah dia memiliki 2 bejana yang diketahui bahwa salah satu dari keduanya dijilati anjang, namun dia tidak mengetahui hal ini. Demikian gambaran yang dipaparkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Harmalah. Demikian pula yang dinukil darinya oleh Al-Mahamili dari kedua kitabnya. Begitu pula yang digambarkan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid dan yang lainnya. Hal ini sudahlah cukup jelas. Pemberitahuan orang terpercaya tersebut harus diterima dan kenajisan bejana yang telah ditentukan itu ditetapkan, sedangkan bejana yang lainnya adalah suci. Tidaklah ada perbedaan pendapat di dalam hal ini. Maka dengan demikian tidak boleh ada ijtihad setelah menerima kabar berita terkait dengan bejana tersebut. Jika yang memberitahukan kepadanya adalah orang yang terpercaya bahwa anjang telah menjilat pada bejana yang ini, dan orang terpercaya lain memberitahukan bahwa anjang menjilat pada bejana yang itu, maka kenajisan itu ditetapkan pada kedua bejananya tanpa adanya perbedaan pendapat, juga sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um dan Harmalah. Para penganut madhabnya pun menyepakatinya berdasarkan apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu adanya kemungkinan jilatan terjadi pada 2 waktu yang berbeda. Begitu dimungkinkan adanya kebenaran pemberi kabar yang terpercaya, maka pemberitahuan keduanya pun harus diterapkan. Sedangkan jika yang memberitahukan kepadanya adalah orang terpercaya bahwa anjang telah menjilat bejana, yang ini bukan yang itu pada saat sinar matahari menerpa pada hari Kamis, namun yang lain berkata sebenarnya anjang menjilat itu bukan yang ini pada waktu itu, maka para penganut mazhab ini berbeda pendapat terkait masalah hal ini atau kondisi ini. Al-Syaidalani dan Al-Baghawi menegaskan bahwa dia sebaiknya berijtihad tentang keduanya dan menggunakan air di bejana yang dia duga kuat kesuciannya. Dia tidak boleh mengambil salah satu dari keduanya tanpa adanya ijtihad, karena 2 orang yang memberitahu dia sepakat atas kenajisan salah satu dari keduanya. Oleh karena itu, dia tidak boleh mengabaikan perkataan mereka berdua.
Para penganut mazhab kami di Irak dan mayoritas ulama Khurasan menegaskan bahwa masalah ini mengacu pada dua pendapat yang masyhur terkait dua bukti yang saling bertentangan. Yang paling syahih dari kedua pendapat tersebut adalah kedua bukti tersebut adalah gugur, sedangkan pendapat kedua adalah keduanya diterapkan. Namun terdapat tiga pendapat terkait masalah ini. Yang pertama harus diundi, dua dengan pembagian, ketiga dihentikan hingga kedua belah pihak yang berselisih melakukan perdamaian. Para ulama pun berkata, jika kami mengatakan keduanya gugur, maka gugur pula pemberitahuan dua orang terpercaya, dan air tetap dalam kondisi asalnya, yaitu suci. Dia boleh berwudu dengan manapun dari keduanya yang dia kehendaki, dan boleh berwudu dengan semuanya, karena sikap saling tidak mempercayai dari keduanya melemahkan pemberitahuan mereka berdua. Dan tidak mungkin perkataan mereka berdua dapat diterapkan lantaran adanya kontradiksi dari pendapat tersebut. Oleh karenanya pemberitahuan itu dari kedua orang tersebut adalah dinyatakan gugur. Mereka juga berkata, jika kami mengatakan keduanya diterapkan, maka tidak perlu ada pembagian tanpa ada perbedaan pendapat, sedangkan ketidakrelevanannya cukup jelas di dalam hal itu. Mayoritas ulama menegaskan bahwa undian juga tidak perlu dilakukan sebagaimana ditegaskan oleh penulis kitab Al-Muhadzab. Penulis kitab Al-Muhadzab menyampaikan satu pendapat yang menyatakan perlu diadakan undian, dan dia berwudu dengan apa yang ditetapkan kesuciannya melalui undian. Pendapat ini disampaikan oleh penulis kitab Al-Bayan. Sementara Imam Al-Mahamili menyisinyalir di dalam kitab Al-Majmu'nya dengan berkata, Mungkinkah dilakukan undian, namun pendapat ini lemah dan tidak relevan. Adapun penghentiannya terkait masalah itu, penulis menegaskan bahwa tidak boleh dihentikan. Beliau menegaskan bahwa dia berpendapat bahwa air di kedua bejana tersebut digunakan dengan menuangkannya. Hal ini disepakati oleh sahabatnya Asy-Syashi, penulis kitab Al-Mustazhar. Namun ini tidaklah valid. Pendapat yang sahih adalah yang dianut mayoritas ulama, yaitu dihentikan hingga keduanya berdamai. Di antara yang menyebabkan pendapat ini adalah Syekh Abu Hamid dan kedua sahabatnya Al-Qadhi Abu Thayyib di dalam kitabnya At-Ta'liq, Al-Mahamili di dalam kitab Al-Majmu' dan At-Tajrid, serta penulis kitab Asy-Syamil dan ulama Irak lainnya, dan penulis kitab At-Tatimah dan Al-Bahar serta ulama Khurasan lainnya. Lalu kemudian Al-Qadhi Abu Thayyib, penulis kitab At-Tatimah dan kitab Asy-Syamil serta yang lainnya berkata, dengan demikian dia bertayamum lantas mengerjakan sholat dan mengulangi sholatnya, karena dia bertayamum padahal dia memiliki air yang ditetapkan kesuciannya. Alasan penghentian ini adalah karena di sini tidak ada yang menghalangi, berbeda dengan pembagian dan berbeda dengan undian. Sedangkan ungkapan penulis terkait dengan penghentian tersebut tidak berlaku terhadap qiyas dengan orang yang tidak dapat menentukan status dua bejana, lalu dia berijtihad dan kebingungan, maka dia boleh menuangkan keduanya dan mengerjakan sholat dengan tayamum tanpa perlu mengulangi, karena dia dalam kondisi tersebut dimaklumi. Para ulama tidak pernah mengatakan agar itu dihentikan. Oleh karenanya demikian pula di sini. Inilah yang dipaparkan oleh para penganut mazhab Asy-Syafi'i. Asy-Syaikh Abu Amr bin As-Salah memilih pendapat yang menyatakan bahwa dia berijtihad pada semua pendapat yang menyarankan agar digunakan, karena perkataan dua orang yang memberitahukan berdasarkan pendapat ini diterima. Selain daripada itu, keduanya telah sepakat terhadap kenajisan salah satu dari dua bejana tersebut, sedangkan yang lainnya suci. Maka dari itu ketentuan ini harus diterapkan dan keduanya dibedakan melalui ijtihad, karena ijtihadlah cara untuk melakukan pembedaan di dalam bahasan ini, berbeda dengan kasus adanya dua bukti. Sementara di sisi lain, Imam Al-Harumain menempuh cara lain yang hanya dia sendiri yang menerapkannya. Beliau berkata, jika dua berita dari dua orang yang saling bertentangan dan salah satu dari dua pembawa berita lebih dapat dipercaya dan lebih jujur menurutnya, maka dialah yang dijadikan sebagai acuan beritanya. Sebagaimana halnya jika dua berita saling bertentangan dan salah satu dari dua riwayat lebih terpercaya. Jika kedudukannya sama antara kedua berita itu, maka berita mereka berdua tidak bisa dijadikan sebagai referensi atau sebagai acuan. Ini adalah pendapat atau pernyataan dari Al-Imam yang konsekuensinya adalah jika orang yang memberitahu terkait salah satu dari dua pihak lebih kuat, maka itulah yang ditetapkan.
Pendapat seperti ini juga yang disampaikan oleh penulis kitab Al-Bahr dan itu sahih, bahkan benar adanya. Namun penulis kitab Al-Bayan tidak sependapat dengannya, dan dia berkata tidak ada perbedaan antara dua orang yang memberitahu memiliki kedudukan yang sama dengan salah satu dari kedua belah pihak memiliki kedudukan yang lebih dipercaya, maka hukumnya adalah sama. Yang dikatakannya ini tidak dapat dijadikan acuan sama sekali, dan ini tidak ada kaitannya dengan kesaksian yang memiliki nisab atau batasan yang tidak dapat dipengaruhi oleh tambahan kepadanya. Oleh karena itu tidak ada penguatan padanya dengan adanya tambahan bilangan. Tapi itu terkait berita yang paling kuat dengan adanya jumlah bilangan. Dalilnya adalah perkataan satu orang terpercaya dapat diterima terkait adanya najis, termasuk perkataan budak dan wanita tanpa adanya perbedaan pendapat. Hal ini akan berbeda di dalam masalah kesaksian. Inilah yang dipaparkan oleh para penganut madhab kami. Kesimpulannya adalah ada beberapa pendapat yang berkembang di dalam masalah ini. Pendapat tersebut yang pertama adalah yang paling kuat, yaitu pendapat kebanyakan kalangan bahwa kedua bejana itu tetap disuci dan boleh digunakan untuk berwudu. Lalu pendapat yang kedua ditetapkan salah satu dari keduanya najis dan harus melakukan ijtihad. Pendapat ini ditegaskan oleh Al-Saidalani dan Al-Baghawi. Lalu yang ketiga harus dilakukan undian, namun pendapat ini lemah dan tidak relevan. Yang keempat adalah dihentikan hingga ada kejelasan, dan dia mengerjakan sholat dengan bertayamum serta mengulangi sholatnya. Terkait pendapat-pendapat ini, jika kedua orang yang memberitahu memiliki kedudukan yang sama di dalam keterpercayaannya, maka salah satu dari keduanya dinyatakan lebih kuat atau jumlahnya ditambah. Demikianlah yang diterapkan sesuai dengan mazhab ini. Wallahu a'lam bishawab. Suatu masalah yang pertama adalah kalimat pada keduanya digunakan di dalam bahasa Arab diungkapkan tusta'malan, yakni dengan huruf tak bertitik dua di atas. Demikian pula pada setiap mu'annats orang ketiga disebutkan dengan titik dua di atas, baik itu mu'annats hakiki maupun majazi. Contoh firman Allah Ta'ala, idhammat ta'ifatan minkum an tabshala, ketika dua golongan darimu ingin mundur karena takut. Ali Imran 122. Lalu firman Allah Ta'ala yang lain, wa wajada min dunihim mumra'aten taludan, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Al-Qasas 23. Di ayat yang lain disebutkan indallaha yumsikus sama wal ardo ang tazula, sesungguhnya Allah Ta'ala menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Lalu di ayat yang lain dikatakan fihi ma'ainani tajriyan, di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang mengalir. Ar-Rahman 50. Aku menyebutkan hal ini karena banyaknya salah pengucapan di dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Masalah yang kedua, orang terpercaya berkata anjing menjilati di bejana pada waktu tertentu, sementara yang lain berkata anjing ini pada waktu itu di tempat lain. Mengenai masalah ini ada dua pendapat yang disebutkan di dalam Al-Mustazhir dan yang lainnya. Yang pertama yang paling sahih dari keduanya adalah bahwa ia suci lantaran ada kontradiksi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah najis karena anjing-anjing itu memiliki kemiripan. Penulis kitab Al-Mustazhir berkata, pendapat ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Lalu masalah yang ketiga, anjing memasukkan kepalanya ke dalam bejana dan kemudian mengeluarkan kepalanya, namun tidak diketahui apakah ia menjilat di dalamnya. Mengenai hal ini, penulis kitab Al-Hawi dan yang lainnya berkata, jika mulutnya kering maka air suci tanpa ada perbedaan pendapat. Namun jika mulutnya basah, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, ditetapkan bahwa air itu adalah najis karena kondisi basah adalah koindikasi yang tampak bahwa anjing itu menjilatinya. Ia seperti hewan yang mengencingi air, lalu kemudian ia mendapati air itu berubah. Kemudian air itu ditetapkan menjadi najis berdasarkan sebab ketentuan ini.
Lalu yang kedua yang paling sahih dari dua pendapat ini adalah air itu tetaplah suci karena kesuciannya meyakinkan, sementara kenajisannya diragukan atau meragukan. Kondisi basah dapat dimungkinkan berasal dari liurnya, dan ini tidak seperti masalah kencing hewan. Sebab terkait kencing hewan, kami meyakini adanya najis, dan itu adalah sebab yang tampak pada perubahan air. Hal ini berbeda dengan kasus ini. Hal itu adalah berbeda dengan kasus ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Imam Asy-Syairazi rahimahullah ta'ala berkata, jika dia tidak bisa membedakan antara dua air yang suci dan yang najis karena mengalami kemiripan yang sama, maka dia mesti berusaha untuk mendapat mengetahuinya, yaitu air yang dia duga kuat suci, maka itu yang digunakannya untuk berwudu. Karena ia merupakan salah satu sebab sholat yang dapat dicapai dengan mengacu pada dalil. Dengan demikian, dia boleh melakukan ijtihad dalam hal ini jika terkait ketidakjelasan pada masalah, seperti halnya masalah arah kiblat. Penjelasannya adalah, jika ada status dua air tidak jelas antara suci dan najis, di dalam hal ini terdapat tiga pendapat. Pendapat yang pertama, inilah pendapat yang sahih yang ditetapkan serta ditegaskan oleh mayoritas ulama dan banyak sekali pernyataan Imam Asy-Syafi'i, bahwa tidak boleh bersuci dengan salah satu dari kedua air tersebut kecuali jika dia melakukan ijtihad dan memiliki dugaan kuat terhadap kesuciannya dengan tanda yang tampak. Jika dia menduganya tanpa tanda yang tampak, maka dia tidak boleh menggunakan air itu untuk bersuci. Lalu yang kedua, boleh bersuci dengan air tersebut jika dia menduga kuat kesuciannya meskipun tidak tampak adanya tanda, tapi di dalam hatinya dia condong bahwa ia adalah suci, bahwa air tersebut adalah suci. Jika tidak ada dugaan kuat, maka air itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Pendapat ini disampaikan oleh ulama Khurasan dan penulis kitab Al-Bayan. Lalu pendapat yang ketiga adalah boleh menggunakan salah satu dari kedua air tersebut tanpa adanya ijtihad, tidak pula dengan dugaan kuat, karena pada dasarnya air itu adalah suci. Pendapat ini disampaikan pula oleh ulama Khurasan. Di sisi lain, Imam Al-Haromen dan lainnya berkata, kedua pendapat terakhir ini adalah lemah. Bagian dari pembahasan selanjutnya adalah kewajiban ijtihad dan persyaratan adanya tanda yang tampak, baik menurut kami, terlepas dari jumlah yang suci itu lebih banyak maupun kurang. Hingga sekalipun terdapat satu bejana yang suci tersamarkan di antara 100 bejana yang najis, tetap saja dia harus melakukan ijtihad terhadapnya. Demikian pula dengan makanan dan pakaian. Ini adalah mazhab kami, dan seperti inilah yang dikatakan oleh sebagian penganut mazhab Imam Malik. Imam Abu Hanifah juga sependapat dengan pendapat ini terkait masalah kiblat, makanan dan minuman. Sedangkan tentang masalah air, beliau berkata tidak boleh berijtihad kecuali dengan syarat, yaitu jumlah air yang suci lebih banyak dari jumlah yang najis. Imam Ahmad, Imam Abu Thur, dan Imam Al-Muzani berkata tidak boleh berijtihad terkait air, tapi bertayamum. Inilah pendapat yang sahih menurut para penganut mazhab Imam Malik. Lalu kemudian mereka berpendapat berbeda. Imam Ahmad berkata tidak boleh bertayamum hingga air itu ditumpahkan. Hal ini diungkapkan di dalam salah satu dua riwayat. Sementara Imam Al-Muzani dan Imam Abu Thur berkata bertayamum dan mengerjakan sholat tanpa harus mengulangi lagi meskipun tidak menumpahkannya. Lalu Imam Abdul Malik bin Al-Majashiun dari penganut mazhab Imam Malik berkata, Abdul Malik bin Al-Majishun dari penganut mazhab Imam Malik berkata berwudu dengan masing-masing dan mengerjakan sholat setelah dua wudu dan tidak mengulangi sholat. Kemudian Imam Muhammad bin Salimah dari penganut mazhab Imam Malik berkata berwudu dengan salah satu dari keduanya kemudian mengerjakan sholat, kemudian berwudu lagi dengan air dari bejana yang lain lantas mengulangi sholat lagi. Al-Qadhi Abu Thayyib menukil dari kebanyakan ulama dibolehkan berijtihad terkait pakaian. Ibnu Al-Majishun dan Muhammad bin Salimah berkata mengerjakan sholat dengan masing-masing pakaian sekali. Umat menyepakati ijtihad di dalam masalah kiblat. Sementara Imam Ahmad dan Imam Al-Muzani berdalil bahwa jika dia berijtihad maka dimungkinkan dia terkena najis. Selain daripada itu, karena air yang suci dan yang najis tidak dapat dibedakan, maka tidak boleh berijtihad sebagaimana jika halnya kasus air dan kencing yang tidak dapat dibedakan. Sementara itu Imam Al-Majishun dan Imam Ibnu Salimah berkata,
Jika seseorang mampu untuk menggugurkan kewajiban dengan keyakinan untuk menggunakan keduanya, maka dia harus melakukannya. Para penganut mazhab kami berdalil terhadap dua golongan dengan kias terhadap kiblat, kias dengan ijtihad tentang hukum-hukum lainnya, dan tentang penghitungan nilai-nilai barang-barang yang rusak meskipun dia telah berada di dalam kesalahan. Adapun tentang status air dan kencing dapat dijawab dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah harus ijtihad untuk mengembalikan air kepada asalnya, berbeda dengan kencing. Yang kedua, kemiripan daripada air dominan, maka diperlukan adanya ijtihad pada keduanya, berbeda dengan air dan kencing. Lalu yang ketiga adalah mengaitkan air dengan kiblat, itu lebih layak daripada dengan pola pengambilan ijtihad yang lain. Perkataan Ibnu Al-Majishun di dalam hal ini adalah perkataan yang lemah, bahkan tidaklah benar, karena dia menyuruh sholat dengan najis, meyakinkan dan berwudu dengan air najis. Sedangkan Imam Abu Hanifah berdalil dalam masalah diisyaratkannya ada tambahan jumlah yang suci dalam hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam At-Tirmidzi pun berkata, hadis ini hasan sahih. Para ulama berkata, banyaknya najis meragukan, maka harus ditinggalkan dan beralih kepada apa yang tidak meragukannya, yaitu tayamum. Karena prinsip-prinsip dasar menetapkan bahwa banyaknya yang haram dan keserupaan yang halal, serta yang haram mengharuskan adanya dominasi hukum pelarangan terhadapnya. Contohnya adalah saudara perempuan atau istri berbaur dengan wanita lain yang serupa. Selain itu, karena ada keserupaan antara yang suci dengan yang najis, yaitu air mirip dengan kencing. Para penganut mazhab kami berdalil dengan firman Allah Ta'ala, namun kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Namun dalam kasus ini dia menemukan air, maka dia tidak boleh bertayamum. Hujah lainnya adalah kias dengan pakaian, makanan, dan arah kiblat. Di dalam hal ini dibolehkan berijtihad sesuai kesepakatan kami dengan adanya jumlah kesalahan yang lebih banyak. Maksudnya adalah ijtihad dijatuhkan pada kesalahan yang paling minimal. Jika mereka berkata dibolehkan ijtihad terkait dengan pakaian karena pakaian lebih ringan hukumnya, dalilnya adalah ia dimaklumi bila terkena najis yang sangat sedikit. Ada dua sisi untuk menjawabnya. Yang pertama, kami tidak dapat menerima bahwa air berbeda dengan pakaian di dalam hal ini. Bahkan najis dimaklumi bila air mencapai 2 kulah. Demikian pula pada air yang kurang dari 2 kulah. Jika najis tidak dapat menjangkau tepi air atau bangkai tidak memiliki dereh yang mengalir. Berdasarkan pendapat yang paling sahih di dalam dua kasus tersebut. Yang kedua, perbedaan ini terkait bahwa begitu tidak diharuskan ada pembedaan antara keduanya. Jika jumlah yang suci bertambah lebih banyak, maka tidak diharuskan pula ada pembedaan jika keduanya berkedudukan yang sama. Jika mereka berkata dibolehkan ijtihad terkait dengan pakaian karena kondisi darurat yang memperkenankannya, jika dia tidak menemukan pakaian yang lain, berbeda dengan air, ada dua jawaban untuk menanggapi hal ini. Yang pertama, kami tidak dapat menerima bahwa pakaian yang najis boleh digunakan untuk sholat karena ketiadaan pakaian yang lain, tapi sholat dapat dikerjakan dengan telanjang dan tidak perlu diulangi. Yang kedua, tidak boleh mengaitkan pertimbangan adanya keserupaan atau kemiripan yang sulit dibedakan dengan kondisi darurat, tapi tepatnya adalah dikaitkan dengan pertimbangan di dalam kondisi bebas memilih, tidak darurat, dan keduanya di dalam kedudukan yang sama. Adapun jawaban terkait hadis tersebut, bahwa keraguan hilang dengan adanya dugaan yang dominan terhadap kesucian air, dan keraguan akan tetap ada keterkaitan keabsahan tayamum dengan adanya air ini. Sedangkan kias mereka dengan wanita lain yang serupa dengan saudara perempuannya, ada dua jawaban terhadap hal ini. Yang pertama adalah ini kias yang tidak relevan dengan kasus tersebut, karena saudara perempuan dengan wanita lain atau beberapa wanita lain yang bukan muhrim tidak berlaku di antara mereka ijtihad dalam kondisi tertentu. Tapi jika saudara perempuan berbaur dengan wanita-wanita yang terkepung, maka dia tidak boleh menikahi satupun dari mereka. Jika saudara perempuannya berbaur dengan wanita-wanita yang tidak terkepung, maka dia boleh menikahi siapapun di antara mereka yang dia kehendaki tanpa perlu melakukan ijtihad. Jika tidak dibolehkan ijtihad terkait mereka lantaran suatu keadaan, sementara kami sudah sepakat bahwa ijtihad diterapkan terkait air. Jika yang suci lebih banyak, maka tepat mengaitkan salah satu dari keduanya dengan yang lainnya.
Lalu yang kedua adalah kesamaan pada kaum wanita yang sangat jarang. Berbeda halnya dengan air, diperlukan adanya ijtihad tentang air. Namun tidak demikian halnya dengan kaum wanita. Kias mereka dengan pembauran istrinya terhadap wanita-wanita lain terkait dengan masalah air tersebut. Maka di dalam hal ini ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, ini sangat jarang terjadi terkait masalah kias perempuan-perempuan tadi, berbeda dengan air. Yang kedua, ijtihad mengembalikan sesuatu pada asalnya. Air kembali pada asalnya, yaitu suci. Maka saat itu ijtihad berpengaruh di dalamnya hukum dasar hubungan badan terkait dengan kias keserupaan istri dengan wanita-wanita lain adalah diharamkan. Yang ketiga, di dalam masalah istri, jika jumlahnya melebihi yang dibolehkan, maka ijtihad tidak diperlukan. Namun hal ini berbeda dengan air. Yang keempat, jika terdapat kebimbangan terkait satu cabang di antara dua pokok, maka cabang itu dikaitkan dengan yang lebih serupa dengannya dari dua pokok tersebut. Dengan demikian, penyerupaan air dengan pakaian dan kiblat itu lebih dominan, maka air dikaitkan dengannya terkait masalah kias. Namun hal ini berbeda dengan masalah istri. Jadi masalah istri tidak dapat dikaitkan sebagai kias pada masalah air tersebut. Adapun kias mereka dengan air dan kencing, ada beberapa jawaban di dalam hal ini. Yang pertama, ijtihad mengembalikan air kepada asalnya, yaitu suci, berbeda dengan kencing. Yang kedua, kesamaan antara air banyak terjadi dan sering ditemukan di berbagai tempat, namun tidak demikian dengan halnya masalah air dan kencing. Yang ketiga, kami tidak dapat menerima bahwa alasan tidak diterimanya ijtihad di dalam masalah air dan kencing karena tidak adanya tambahan air yang suci. Tetapi karena kencing tidak termasuk yang perlu dilakukan ijtihad padanya lantaran suatu keadaan, maka dari itu jika jumlahnya bertambah, maka ijtihad tidak boleh dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Suatu masalah yang pertama, ungkapan dari penulis akan kalimat terkait kalimat, maka dia berwudu dengannya karena ia merupakan salah satu sebab sholat yang dapat dicapai dengan mengacu pada dalil. Dengan demikian dia boleh melakukan ijtihad dalam hal ini jika terjadi kesamaran masalah, seperti masalah kiblat. Kata ganti pada karena ia kembali pada wudhu atau penyucian yang disinyalir oleh perkataannya berwudhu dengannya. Sementara ungkapan penulis sebab, kalimat sebab maksudnya adalah syarat, karena wudhu adalah syarat sholat, bukanlah sebab. Syarat adalah yang menyebabkan tiadanya hukum lantaran ketiadaannya, sedangkan sebab adalah yang mengantarkannya kepada hukum. Penulis kitab Al-Muhadzab di dalam hal ini kurang cermat dalam menggunakan kata sebab yang seharusnya syarat. Maka dengan demikian tidak ada keraguan terkait jumlah rakaat, sujud, ruku, dan bagian-bagian sholat yang lainnya. Sebab sholat maksudnya adalah syarat-syarat sholat. Dia telah menyatakan dengan jelas terkait apa yang telah kami paparkan di dalam bab menyucikan badan ketika dua pakaian memiliki keserupaan. Dia berkata, dia dapat berijtihad terkait keduanya karena ia adalah salah satu syarat dari sholat. Di dalam hal ini tidak termasuk sembelihan, sebab ia adalah syarat, tetapi bukan syarat di dalam sholat, namun syarat terkait kehalalan hewan, dan ijtihad tidak dapat dilakukan padanya jika terjadi keserupaan bangkai dengan hewan yang disembelihnya. Yang dapat dicapai dengan mengacu pada dalil ini tidak terkait dengan jika dia ragu apakah sudah wudhu atau belum, atau apakah dia telah membasuh anggota badan atau belum, namun tidak terkait dengan kiblat bagi orang yang buta. Penulis mengkiaskannya dengan kiblat, masalah kiblat, karena telah disepakati bahwa ada ijtihad di dalam masalah kiblat. Dengan demikian, dia boleh melakukan ijtihad di dalam masalah ini. Terjadi ketidakjelasan masalah, seperti masalah kiblat, ada pernyataan yang sahih dan maksudnya adalah sanggahan terhadap orang yang melarang ijtihad sebagaimana telah dipaparkan sebelum ini. Jika telah ditetapkan kebolehan ijtihad, maka ia dapat menjadi wajib. Jika tidak mampu melakukan yang lain, sedang waktu sholat terbatas, bisa jadi
tidak wajib bila kondisinya tidak seperti itu. Namun penulis kitab Al-Muhadzab dapat disanggah bahwa dia seharusnya berkata maka wajib melakukan ijtihad. Ini adalah sanggahan yang tidak benar dengan alasan sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya. Lalu masalah yang kedua berkenaan dengan tata cara ijtihad. Penulis kitab Al-Bayan berkata, para penganut mazhab kami di Irak mengatakan agar memperhatikan dua bejana tersebut dan membedakan yang suci dari keduanya melalui perubahan bau, ketidakwajaran padanya, percikan di sekitarnya, atau dilihat bekas anjang pada salah satu dari keduanya yang lebih dekat atau semacamnya. Jika dia telah melakukan itu, maka dia dapat menduga kuat bahwa salah satu dari keduanya najis karena adanya sebagian tanda-tanda tersebut, sementara yang lainnya suci karena tidak ada tanda-tanda itu kepadanya. Sedangkan dengan merasakan air, ini tidak diperkenankan karena masih dimungkinkan air tersebut mengandung najis. Ulama Khurasan berkata, apakah dibutuhkan semacam dalil? Di dalam hal ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, membutuhkan dalil seperti orang yang berijtihad terkait ketentuan hukum. Lalu yang kedua, tidak membutuhkan dalil. Ini sama sekali tidak dapat dijadikan acuan. Dan yang disampaikannya dari ulama Irak memang seperti itu di dalam kitab-kitab mereka. Demikian pula yang dinukil oleh Imam Al-Baghawi dari ulama Irak. Sebelum ini kami telah memaparkan tiga pendapat terkait apakah disyaratkan adanya tanda atau cukup dengan dugaan kuat tanpa adanya tanda, atau boleh langsung bertindak tanpa adanya tanda atau dugaan kuat, atau tidak pula berijtihad. Yang sahih adalah perlu disyaratkan adanya tanda, sebagaimana halnya jika arah kiblat tidak dapat diketahui, harus ada tanda tanpa ada perbedaan pendapat. Demikian pula dengan hakim dan mufti, disyaratkan adanya bukti petunjuk adanya tanpa adanya perbedaan pendapat terkait masalah hal ini. Sementara Imam Al-Haramain berkata, karena perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat tidak didasarkan pada ilham dan besitan atau lintasan hati, pihak yang menyatakan cukup dengan dugaan kuat berkata, boleh menggunakan dugaan yang kuat dengan mengacu pada hukum dasar dan indikasi yang tampak. Al-Qadil Husain dan sahabatnya Imam Al-Baghawi dan yang lainnya membedakan antara ia dengan masalah arah kiblat dengan alasan bahwa arah kiblat itu dapat disaksikan. Selain itu, ia memiliki tanda-tanda yang tampak untuk diketahui jika pengamatan dilakukan dengan cermat berdasarkan ilmu yang meyakinkan. Sementara bejana-bejana itu tidak memiliki cara untuk mencapai keyakinan, tidak ada ukuran dan tidak bisa diobservasi terkait dengan masalah tanda-tandanya. Oleh karena itu cukup dengan dugaan yang kuat saja. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Imam Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala berkata, jika salah satu dari keduanya terbalik sebelum adanya ijtihad, di dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah melakukan ijtihad pada yang kedua, bejana yang satunya lagi, karena telah ditetapkan boleh melakukan ijtihad padanya, maka ijtihad tidak gugur lantaran adanya bejana yang terbalik. Yang kedua, inilah pendapat yang paling sahih, bahwa tidak dilakukannya ijtihad karena ijtihad dilakukan antara dua perkara. Jika kami mengatakan boleh berijtihad, lantas apa yang dilakukannya? Di dalam hal ini terdapat dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah Abu Ali At-Tabari berkata, dia berwudu dengannya karena pada dasarnya ada kesucian di dalamnya, maka keyakinan tidak hilang lantaran keraguan. Lalu yang kedua, Al-Qadhi Abu Al-Hamid berkata, dia bertayamum dan tidak berwudu karena hukum dasarnya hilang lantaran adanya kesamaan dengan alasan dia dilarang menggunakannya tanpa melakukan ijtihad. Oleh karena itu, dia wajib melakukan tayamum. Penjelasannya adalah kesimpulannya dari hal tersebut ada tiga pendapat yang dipaparkan oleh penulis kitab Al-Muhadzab, yaitu diantaranya adalah menurut sebagian besar penganut mazhab ini adalah dia tidak perlu melakukan ijtihad pada yang tersisa, tapi dia bertayamum dan mengerjakan sholat, namun tidak perlu mengulangi sholatnya karena dia dilarang menggunakannya dan tidak mampu melakukan ijtihad, maka kewajibannya gugur dengan adanya tayamum. Yang kedua, dia berwudu dengannya tanpa melakukan ijtihad. Yang ketiga, dia melakukan ijtihad namun tidak tampak kenajisannya, namun jika nampak kenajisannya maka dia harus meninggalkannya dan bertayamum. Jika dia menduga kuat bahwa air itu suci, maka dia berwudu dengannya dan tidak perlu mengulangi sholat berdasarkan dua pertimbangan tersebut. Dalil pendapat-pendapat ini telah dipaparkan di dalam kitab
Di antara yang menyatakan pendapat pertama adalah sahih, yaitu adalah penulis kitab Al-Muhadzab. Jika pemiliknya membalikannya, maka ini sebagaimana jika ia terbalik sendiri. Dalam hal ini terdapat 3 pendapat. Hal ini ditegaskan kembali oleh Syekh Abu Hamid, kemudian Al-Mahamili, lalu kemudian Al-Ghazali, serta yang lainnya. Ungkapan penulis, hukum yang meyakinkan tidak hilang dengan keraguan. Perkataan tersebut maksudnya adalah ungkapan yang masyhur di antara ulama fikih. Penulis dan yang lainnya banyak menyampaikannya, namun sebagian ulama usul fikih memungkiri ulama fikih di dalam hal ini dan berkata jika keraguan muncul, maka tidak ada keyakinan sama sekali, karena keyakinan adalah kemantapan pandangan yang mengikat, sementara keraguan adalah kebimbangan. Pemungkiran ini tidak berdasar karena yang mereka maksud adalah bahwa hukum yakin tidak hilang lantaran keraguan. Bukan bahwa meyakinkan itu sendiri adalah bersama keraguan, bukan bahwa keyakinan itu sendiri adalah bersama keraguan, saling bergandengan. Sebab itu adalah mustahil jika keraguan dan keyakinan ada secara bersamaan. Sebab mustahil dan tidak dinyatakan oleh seorang pun. Dalil kaidah ini adalah kaidah hukum yakin tidak hilang dengan keraguan. Adalah hadis yang telah kami paparkan di bagian awal kitab Allahu a'lam bissawab. Mengenai Abu Ali At-Tabari dan Al-Qadhi Abu Hamid telah dijelaskan sebelumnya terkait masalah hal itu. Lalu kemudian Imam Asy-Syairāzi rahimahullah ta'ala berkata, jika dia berijtihad pada keduanya namun tidak ada satupun yang diduga kuat olehnya, maka dia menumpahkan keduanya atau menuangkan salah satu dari keduanya pada yang lainnya dan bertayamum. Jika dia bertayamum dan sholat sebelum menuangkan atau menumpahkan, maka dia harus mengulangi sholatnya karena dia bertayamum saat dia masih memiliki air yang suci dengan keyakinan. Penjelasannya adalah jika seseorang berijtihad namun tidak ada satupun yang meyakinkannya, maka dia hendaknya menumpahkan keduanya atau mencampurkannya, lalu kemudian bertayamum dengan mengerjakan sholat namun tidak perlu mengulangi sholatnya. Di dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat. Berbeda jika dia menumpahkan air yang diyakini kesuciannya pada saat tidak ada alasan yang mendukungnya dan dia melakukan tayamum, maka dia harus mengulangi sholat berdasarkan satu pendapat karena dia lalai. Sementara di sini dia dimaklumi, seandainya dia menumpahkan kedua airnya di dalam masalah ini di dalam masalah kami sebelum ijtihad, maka ia seperti menumpahkan air yang diyakini kesuciannya lantaran kebodohan. Jika itu dilakukan sebelum waktu tersebut, maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Jika terjadi pada waktu itu, maka dia pun tidak perlu mengulangi sholatnya berdasarkan pendapat yang paling sahih. Tetapi tentunya dia dinyatakan telah melanggar. Para penganut mazhab kami berkata, seandainya dia berijtihad lantaran menduga kuat satu bejana suci, lantas dia menuangkannya atau menuangkan keduanya, maka ia seperti menuangkan lantaran kebodohan berdasarkan apa yang telah kami paparkan. Namun jika dia bertayamum sebelum menumpahkannya, maka tayamumnya itu tidak benar dan dia harus mengulangi sholatnya karena dia bertayamum padahal dia masih memiliki air atau air itu masih ada yang suci serta meyakinkan. Demikian yang ditegaskan oleh mayoritas ulama dan ini adalah sahih. Di dalam kitab Al-Bayan terdapat pendapat lain, yaitu bahwa dia tidak perlu mengulangi sholatnya karena dia dilarang menggunakan dua air ini, maka keduanya seperti tidak ada. Hal ini seperti kasus jika antara dia dengan air terhalang oleh binatang buas. Ini meskipun dia memiliki pendapat lain, namun yang terpilih adalah yang pertama karena dia harus memiliki air yang suci, namun dia nyatakan lalai di dalam berijtihad. Namun selain itu dia masih memiliki cara untuk meniadakannya, berbeda dengan binatang buas yang menghalanginya. Sementara penulis kitab Al-Hawi menyatakan terkait penumpahan air tersebut, yaitu jika tidak ada yang dapat diduga kuat, maka ada dua pendapat. Yang pertama, penumpahan air itu wajib adanya agar tayamumnya sah tanpa mengulangi sholatnya, karena jika tidak dilakukan penumpahan air, maka air itu tetap masih ada fisiknya. Yang kedua, dia mengatakan ini adalah pendapat mayoritas penganut mazhab kami, bahwa tidak wajib menumpahkannya, tetapi masih dianjurkan karena dia tidak memiliki air yang dapat dipergunakannya, maka dia boleh bertayamum dan harus mengulangi sholatnya. Selain itu,
Juga karena dia memiliki air yang suci. Seandainya dua air dicampur mencapai 2 kula, maka dia harus mencampurnya. Di dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Imam Asy-Syairozili rahimahullah ta'ala berkata, jika dugaan kuatnya tertuju pada kesucian salah satu dari kedua air tersebut, maka dia berwudu dengannya dan dianjurkan menumpahkan yang lain agar ijtihadnya tidak berubah setelah itu. Penjelasannya adalah yang dijelaskan oleh penulis ini telah disepakati. Ungkapan penulis berwudu dengannya maksudnya adalah dia harus berwudu dengan air tersebut dan tidak boleh beralih darinya dengan cara bertayamum. Dianjurkan menumpahkan yang lain maksudnya dari perkataan ini adalah dianjurkan menumpahkannya sebelum menggunakan air yang suci. Hal ini telah dijelaskan dengan gamblang oleh penulis kitab Al-Hawi dan yang lainnya. Seperti inilah makna yang jelas pada pernyataan Asy-Syafi'i. Di dalam Al-Mukhtasar, beliau berkata, berijtihad dan menumpahkan najis berdasarkan dugaan kuatnya dan berwudu dengan air yang suci. Para penganut mazhab kami menyampaikan alasan dianjurkannya untuk menumpahkannya, yaitu 2 hal. Yang pertama, seperti yang telah dipaparkan oleh penulis, dan yang kedua, agar tidak keliru, yang akibatnya dia menggunakan air najis atau mengecohnya untuk yang kedua kali. Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um dan para penganut mazhab ini berkata, jika dia khawatir kehausan, maka dia dapat menahan air yang najis untuk diminumnya jika itu terpaksa. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Imam Asy-Syairozili rahimahullah ta'ala berkata, jika seseorang yakin bahwa air yang digunakannya untuk berwudu adalah air najis, maka dia cukup dengan membasuh yang terkena air najis itu dan mengulangi sholatnya, karena dapat ditentukan bahwa dia meyakini telah melakukan kesalahan. Oleh karenanya, kondisinya seperti hakim yang salah menyampaikan di dalam pernyataannya atau fatwanya. Penjelasan terkait hal itu adalah yang dijelaskan oleh penulis kitab Al-Muhadzab tentang kewajiban membasuh yang terkena air najis dan mengulangi sholat. Ini adalah madhab yang sahih dan masyhur yang ditegaskan oleh mayoritas para ulama. Dalam bab kiblat terkait bahwa jika sudah jelas kesalahannya mengenai bejana-bejana tersebut, Imam Al-Ghazali menyampaikan 2 pendapat seperti masalah arah kiblat. Lalu jika dia membasuhnya lantaran terkena najis, apakah cukup baginya 1 kali basuhan untuk menghilangkan najis dan wudu secara bersamaan? Di dalam hal ini ada 2 pandangan yang penjelasannya telah dipaparkan di akhir bab penggunaan yang merusak air. Kami akan memaparkan keduanya dengan jelas di akhir bahasan tentang niat wudu. Insyaallah, menurut pendapat yang paling sahih, 1 basuhan itu cukup untuk menghilangkan najis dan wudu secara bersamaan. Lalu kemudian Al-Qadhi Abu Thayyib dan Abu Hanifah sependapat dengan kami di dalam masalah ini, yaitu mengulangi sholat jika dia yakin menggunakan air najis. Ini adalah dasar yang dijadikan landasan kias oleh para penganut mazhab kami terkait dengan beberapa masalah. Di antaranya, jika dia salah di dalam menentukan arah kiblat, dan jika dia salah membawa air di kendaraannya dan melakukan tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Suatu masalah, ungkapan penulis terkait dengan kalimat dia yakin bahwa apa yang digunakan untuk berwudu najis berwudu. Dia yakin bahwa yang digunakannya untuk berwudu itu najis. Maksudnya adalah ungkapan para penganut mazhab kami perlu diketahui mereka menyatakan secara mutlak kata ilmu dan yakin, dan yang mereka maksudkan dengan keduanya adalah dugaan yang jelas, bukan hakikat ilmu dan yakin. Jika yakin adalah kemantapan hati yang mengikat, namun itu bukan syarat di dalam masalah ini dan masalah lain yang semacam ini. Dalam bab ini kami telah memaparkan penjelasan hal ini hingga jika orang terpercaya memberitahukan kepadanya terkait kenajisan air yang digunakannya untuk berwudu, maka hukumnya sebagaimana hukum yakin terkait kewajiban membasuh bagian yang terkena najis dan mengulangi sholat. Yang ditangkap dari perkataan orang terpercaya itu tidak lain adalah dugaan kuat, bukan ilmu yang yakin, bukan ilmu dan yakin. Tetapi ia merupakan pernyataan yang harus ditetapkan dan tidak boleh mengamalkan ijtihad dengan keberadaannya. Selain daripada itu, ketentuan hukum orang yang melakukan ijtihad terhadapnya gugur jika jelas bertentangan dengan ketentuan syariat hadis, meskipun hanya disampaikan oleh 1 periwayat. Yang aku sampaikan terkait dengan kewajiban mengulangi sholat disebabkan pemberitaan orang yang terpercaya lantaran kenajisan air ini pun disepakati oleh para ulama. Di antara ulama yang menegaskan hal tersebut adalah Qadrul Husain di dalam kitabnya At-Ta'liq. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian penjelasan tentang keraguan menggunakan keraguan menggunakan air yang diduga terkena najis. Dan ini adalah sebagian pembahasannya saja. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan lanjutan, karena kami merasa pembahasan ini cukup panjang, sehingga kami sengaja membuat 2 sesi pembahasannya. Sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Jadi akan kami masukkan ke dalam bagian 14 untuk sesi yang pertama, dan bagian yang ke-15 untuk sesi yang kedua. Semoga bermanfaat. Jika ada kalimat dan kata-kata kami yang salah, itu semata-mata kebodohan kami dan semata-mata adalah kesalahan kami secara mutlak. Dan jika ada kalimat atau pembahasan paparan yang benar, itu adalah semata-mata dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Mohon maaf jika ada suatu kalimat dan kata-kata yang sekiranya tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.